Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami merasa Engkau yang terhebat. 2 tahun kami lalui, 2 tahun lebih. Jika kami memulai tahun ini ibadah puasa Ester, itu karena kehebatan Tuhan, itu karena keajaiban Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah rasa syukur kami mengubahkan setiap hidup kami, bahwa kami memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan, sehingga di tempat ini kami berada untuk mengucapkan syukur yang terbaik. Mari jemaat ucapkan syukur terbaik hari ini. Engkau ada di sini karena pertolongan Tuhan. Ucapkanlah syukur yang terbaik bagi Tuhan hari ini, karena engkau datang kepada Dia atas pertolongannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau hadir di sini melalui Roh Kudus-Mu untuk berjumpa dengan kami. Kami banyak pergumulan, kami meninggalkan keluarga, aktivitas kami hanya untuk merindukan Engkau bertemu di tempat ini ya Tuhan, supaya kami mendapat jawaban akan hidup ini, dan olehnya kami dikuatkan. Jika kami dalam keadaan sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Jika kami dalam keadaan lemah, dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini tidak terkecuali, kami pulang membawa jawaban daripada Tuhan. Kami dipuaskan oleh Tuhan, kami disehatkan oleh Tuhan. Sebentar kami merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Roh Kudus mengurapi hati kami, Roh Kudus melayakkan kami, Roh Kudus menyucikan hati kami, sehingga kami menjadi hati yang gembur, hati yang ditumbuhi oleh firman dan berakar, berbuah dan memberkati banyak orang. Kami puji nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Salam, salam, salam bapak-bapak, salam anak muda. Ada muda sini bapak-bapak semua. Salam ibu-ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, tidak membelok ke kiri atau ke kanan, artinya kita menjadi anak Tuhan yang setia. Firman Tuhan berkata, aku akan memberkati. Yang artinya setiap pergumulan hidup kita, atau mungkin orang mengatakan tahun ini adalah tahun yang sulit, sulit. Tapi Tuhan berjanji, mau monitor, mau kesulitan, Tuhan. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Saudara, kalau Selamat menyambut Imlek. lumbung adalah menjadi bagian hidup orang, supaya orang itu tidak mati. Berarti lumbung itu sangat menentukan hidup kita. Dan saya percaya jika Tuhan sudah menciptakan kita dengan lengkap semua, onderdil, termasuk kepala, Tuhan menjamin segala apa yang kita butuhkan. Kalau Tuhan menciptakan 2 kaki, Tuhan pasti siapkan 2 sepatu. Nanti tanya nomornya ke Pak Tubing, nanti dikasih tahu nomor sepatunya. Yang jelas Tuhan menggaranti semua kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Baik, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, terima kasih Pak Alex. Saya dikasih sesi pertama, masih segar luar biasa, masih ada nasi yang kemarin, jadi masih kuat suara. Jadi kita tetap semangat, yaitu dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan.
Landasan firman Tuhan saya baca untuk kita semua dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Mazmur 133 adalah Mazmur Daud, yang dimana kala itu, kalau Mazmur ini, kalau bangsa Israel mau naik beribadah ke Gunung Sinai, mereka harus menyanyikan Mazmur ini untuk naik ke Gunung Sinai yang sekarang, yang sering dipakai ziarah untuk naik melihat keadaan Musa waktu itu bertemu dengan Allah. Jadi kalau beribadah menurut versinya Daud, dibutuhkan kesatuan. Jadi Daud mengatakan alangkah indahnya kalau ada kesatuan. Berarti beribadah itu dibutuhkan kesatuan, dibutuhkan kerukunan, supaya ibadah itu berjalan dengan baik. Padahal kerukunan itu sangat susah untuk kita temukan di dalam orang yang berjemaat, di dalam kita yang bersaudara, di dalam kita, di dalam yang berfamily. Nyanyian kita mengatakan tadi, dalam Yesus kita bersaudara. Itu pencapai kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Lihat dulu kanan kirimu dan salam, kita bersaudara. Jangan melotot, kita bersaudara. Karena kita bersaudara selamanya. Selamanya, bukan hanya hari ini. Jadi Daud mau menyampaikan dalam mazmurnya satu kesatuan, satu kerukunan, rukun. Saya lihat sih waktu kita dua puasa di sini sudah ada tanda-tanda kerukunan, masih tanda-tanda. Saya berharap dan berdoa menjadi kenyataan. Kerukunan, ada keharmonisan. Dalam musik ada musik yang harmonis, yang begitu enak didengar. Kalau kelas musik kita ini masih standar ya, ada musik yang lebih mahal, yang ada instrumen melodi-melodinya kalau dipadukan itu menjadi seperti interhealing yang menyembuhkan. Karena musik itu bisa menyembuhkan orang saking harmonisasinya yang terpadu, yang lengkap. Makanya ada musik yang memiliki kekuatan menyembuhkan. Berarti ada juga musik yang menyakitkan. Makanya jangan asal dengar musik. Dengarlah musik pujian dan penyembahan. Sudah tua masih suka dengar musik rock and roll. Akhirnya tulang-tulangnya sakit semua. Jadi saya mau menyampaikan ada keharmonian. Jadi Daud menggambarkan di ayat
ayat yang pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada kerukunan, ada kekompakan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut get along. Komitmen, punya komitmen dalam persaudaraan. Karena hari ini kita di sini menjadi jemaat puasa Ester, menjadi kita bersaudara. Dan hari ini juga saudara datang ke sini dipilih Tuhan untuk nanti kembali lagi kepada famili saudara, menjadi saudara di tengah-tengah keluarga saudara. Dan saudaralah yang membawa keharmonian ini. Untuk apa? Untuk nanti menjadi kerukunan dalam keluarga saudara. Apa itu? Sesuai dengan kerukunan tema kita, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Supaya kenapa? Supaya yang bersaudara itu rukun di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud ini, jika bangsa Israel mau beribadah kepada Tuhan, mereka harus rukun. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita bersaudara, kita harus rukun. Makanya tadi saya lihat kiri kanan model saudara kita. Ada yang model begini, ada yang model bagongo, ada yang banyaklah model-modelnya. Itu saudara kita, rukunlah dengan dia. Karena dalam saudara family yang saya maksud, kita tidak bisa milih kita mau lahir di keluarga yang mana. Kalau saya lihat dari dulu orang Batak selalu dibully, orang Batak kasar dan lain sebagainya. Saya pernah berdoa, Tuhan, kenapa saya lahir di tengah-tengah orang Batak? Kenapa saya nggak lahir di keluarga Jerman, keturunan Belanda, supaya putih sedikit, tinggi-tinggi, keren. Orang Batak Tuhan kasar ngomongnya, tidak sopan, preman dan lain sebagainya. Saya tidak bisa pilih. Saya sudah dilahirkan di keluarga orang Batak. Saya nggak bisa pilih mama saya dan bapak saya. Kalau bisa milih sih saya cari mama saya yang cantik luar biasa. Saya cari bapak saya yang ganteng. Tapi puji Tuhan, mama dan bapak saya yang terganteng. Hasilnya lumayan begini ya, puji Tuhan. Saudara, kita tidak bisa memilih. Jadi Daud mau menyampaikan kepada kita betapa indahnya. Dan diakhiri di ayat 3 itu, karena Tuhan keharmonisan itu dalam keluarga yang rukun itu, kepada keluarga yang bersatu menjadi satu tim, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Jadi kalau kita mau berhasil dalam keluarga yang berhasil, hiduplah rukun, karena janji Tuhan mengatakan memerintahkan berkat-Nya kepada keluarga yang hidupnya rukun. Jadi nanti kalau kita udah kembali dari tempat ini ke saudara kita, kalau ada yang belum rukun, buatlah keluarga yang rukun. Dan saya percaya di sini karena kita rukun sama-sama beribadah di tempat ini, Tuhan memberkati kita. Karena kita hidup rukun di dalam Tuhan. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 133 sering dinyanyikan bangsa Israel waktu mendatangi Gunung Sion untuk menyembah Allah. Bangsa Israel kita tahu betapa keras kepala, susah, keras tengkuk. Jadi Daud membaca situasi pada masa itu betapa susahnya untuk hidup rukun, sehingga Daud menuliskan Mazmur ini. Dan betapa susahnya hidup rukun dalam tengah-tengah bangsa Israel. Dan juga di sekarang ini dalam keluarga kita, betapa sulitnya orang yang bersaudara yang lahir dari ibu yang sama. Setiap hari dia makan nasi dari periuk yang sama, bahkan bantal yang sama ditidurin. Yang bersaudara itu bahkan meminum air susu yang sama dari ibu yang satu. Mereka mengatakan, saya tidak kenal dia. Karena sakit hati, berarti tidak ada kerukunan. Tuhan tidak memerintahkan berkat-Nya ke sana.
Tapi saya mau hari ini kita menyadari dengan kerukunan, hidup rukun dalam keluarga kita. Ada satu tim, ada menjadi teamwork dalam keluarga. Keluarga itu menjadi solid, menjadi rukun. Kesanalah Tuhan memberkatinya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara, dalam istilah Mazmur ini, kalau kita ambil bahasa sehari-hari, perintah Tuhan itu seperti perintah dari seorang jenderal ke kopral. Kira-kira kalau jenderal memerintahkan ke kopral, berangkat. Tidak ada kopral bilang, apa kau bilang? Tidak ada kopral begitu. Kopral berangkat. Minta duit. Enggak ada kopral. Kopral berangkat, siap dan siap tampar di bata. Siap. Mati kau, siap. Tanpa syarat. Artinya perintah ini mau disampaikan oleh Daud, tidak ada satupun kuasa yang menghalangi kita perintahkan berkatnya. Saya ulangi, tidak ada satu kuasa pun yang menahan berkat untuk kita. Tidak ada satu kekuatan apapun yang menahan berkat itu untuk kita diberkati Tuhan kalau Tuhan sudah memerintahkan. Makanya ikut Tuhan itu kita gak perlu cari-cari berkat. Pelayanan ada berkatnya enggak ya? Ada makanan enggak? Ada baju baru enggak? Ada hadiah handuk enggak? Tulisannya. Kalau Tuhan sudah perintahkan, itu berkat yang cari-cari kita, namanya juga diperintahkan. Kemanapun kita dicari. Saya dulu waktu mahasiswa, saya mahasiswa tahun saudara. 12 tahun baru lagi satunya. Luar biasa ya. Saya S2-nya 2,5 tahun di Jeffrey. Dibantu ternyata harus ada juga ya yang memotivasi kita. Dulunya saya pikir saya udah hebat 12 tahun. Ternyata belum hebat ya. Jadi saudara, waktu kuliah tidak ada satu arah dan saya tidak tahu bagaimana itu kuliah. Pokoknya dalam Yesus kuliah, kasih mula-mula. Saya tidak tahu itu apa itu SKS. Programnya saya nggak tahu. Akhirnya saya membabi buta dan benar-benar buta 12 tahun baru selesai, saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan itu menjadi otoritas, penentu model apapun hidup ini, kesusahan apapun, Tuhan yang mendominasi. Saudara, Mazmur Daud ini menggambarkan kesatuan umat Tuhan yang pada saat ini yang disampaikan bahkan menjadi bentuk nubuatan, dibutuhkan satu kasih untuk membuat kita hidup rukun dalam keluarga. Dengan apa kita mau hidup rukun? Di Mazmur 133 ada 3 unsur. 3 unsur yang disampaikan oleh Daud yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, ayat yang ketiga, seperti minyak yang baik. Kalau kita pelajari minyak, jangan dulu kita pikirkan minyak goreng, karena minyak goreng ini bisa masalah di Indonesia. Tapi minyak versi Israel. Dulu saya pikir minyak itu hal yang biasa, tidak berguna. Ternyata minyak kalau kita pelajari dan lihat di Google, minyak itu waktu masa perjanjian lama itu dipergunakan untuk hal-hal yang penting. Saking pentingnya itu minyak adalah
adalah unsur yang mahal. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama dan juga di dalam masa Tuhan Yesus, bagaimana minyak narwastu dan minyak-minyak yang lain, ternyata minyak itu punya kelas. Ada minyak paling atas, paling mahal, terus sampai ke bawahnya ada turunannya. Dan minyak dalam perjanjian lama itu dipakai untuk acara-acara mengurapi raja. Berarti bukan sembarang minyak. Minyak juga kalau kita pelajari menjadi unsur yang dapat dipakai untuk mengobati. Berarti kalau kita, Daud mengatakan alangkah, seperti dia bilang, seperti minyak yang baik. Artinya kalau kita hidup mau rukun, jadilah saudara menjadi minyak seperti minyak yang baik. Minyak itu apa tujuannya? Untuk mengurapi, untuk memberkati. Dan minyak itu juga untuk mengobati. Berarti kalau kita mengatakan kita ini bersaudara, yang di sampingmu itu biarlah engkau menjadi obat bagi dia. Yang di kiri kananmu itu yang sekarang jadilah obat di kiri kananmu itu sekarang. Dari melalui apa? Melalui senyummu. Supaya waktu dia stres nanti, waktu kemarin dia datang penuh pergumulan di rumah, banyak tantangan, dengan dilihat kau senyum, dia menjadi lega. Ada saudara saya melemparkan senyuman sehingga dia terberkati. Itu dulu. Kalau memang dia punya utang, dia tetap bayar utang. Tapi dia memiliki kekuatan atas apa? Atas minyak saudara. Karena saudara dirancang menurut Daud, alangkah indahnya, baiknya seperti minyak. Berarti minyak itu digambarkan menjadi kesembuhan. Jika kita seperti minyak yang diibaratkan, dikiaskan oleh Daud. Itu satu. Yang kedua, kita urusin dulunya jenggotnya Harun. Kenapa Harun ini? Harun ini adalah imam waktu masa Musa melayani. Puji Tuhan, hanya bapak-bapak yang punya jenggot ya. Jenggot ini saudara, kalau kita belajar di Israel sana, kenapa itu perlu jenggot? Satu, jenggot itu menjadi pelindung bagi kaum bapak. Jadi makanya kalau di Israel sana, ibu-ibu yang pakai sorban, yang pakai apa itu namanya, penutup wajah, karena dia tidak punya jenggot. Karena di Israel sana kalau dingin luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak di sana nggak ada jenggot, kedinginan itu mulut semua. Jadi jenggot itu secara geografis, ini Pak Nababan ini ngarang-ngarang, enggak. Secara geografis Israel itu ekstrim cuaca. Kalau dingin luar biasa, kalau panas luar biasa. Jadi waktu dingin, jenggotnya laki-laki itu melindungi dia. Waktu panas, banyak lalat, banyak binatang-binatang terbang-terbang. Mulut kita ini kan kalau nggak minum selama 3 jam, itu ada harum-harumnya itu. Jadi memancing binatang. Makanya saya anjurkan setiap 3 jam berkumur, karena ada vakum dari sana keluar. Jadi jenggot itu menjadi perlindungan dalam tradisi Yahudi. Nah, kalau ibu-ibu tidak punya jenggot, ya syukur-syukur tidak ada jenggot ya ibu ya di sini ya. Memang Tuhan sudah ciptakan model begitu. Jadi di sana dibikin apa itu? Cadar. Pakai cadar. Nah, Imam Harun itu, jenggot itu juga dipakai dalam tradisi menjadi wibawa. Makanya Daud mengatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jenggot. Jadi kalau Imam Harun pada masa itu jenggotnya, saya lihat, saya cari fotonya Harun, ya mungkin fotografer atau salah foto, pokoknya dia punya jenggot. Saya tidak ukur ya panjangnya jenggotnya Harun berapa senti,
berapa meter, tidak, yang jelas punya bawah. Sehingga Daud mengatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jenggot, yang meleleh ke jenggot Harun dan ke leher jubahnya. Itu satu harmoni. Dan unsur yang ketiga yaitu seperti embun di Gunung Hermon. Embun, kalau kita baca apa gunanya embun? Embun itu mendatangkan kesejukan. Jadi kalau saudara stres, galau, panas, pergilah ke daerah yang embun, pasti dia menyejukkan. Kalau saudara emosi, marah-marah, pergilah ke embun. Dan juga embun itu memberikan kekuatan, stamina, memberikan stamina bagi kita. Makanya puji Tuhan kita berdoa puasa di sini biasanya ada embun, dan kita mengatakan segar. Saya di Bekasi udah panas, ada embun di sini, saya merindukan embun. Jadi Daud mau mengatakan kepada kita seperti minyak di jenggotnya Harun dan seperti embun. Itulah gambaran kita kalau kita mau hidup rukun di tengah keluarga kita. Itu tujuannya. Dan sesuai dengan tema kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi dengan apa kita menggerakkan, menyatukan keharmonian keluarga kita? Dengan cinta kasih Kristus yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmurnya. Kita menjadi minyak, kita menjadi embun, kita menjadi yang selaras dengan mengalirnya di jenggotnya Harun. Itulah tujuannya, saudara. Dalam Mazmur pasal 33 ada dua unsur yang tadi saya katakan itu, embun dan minyak. Jadilah embun dan minyak di tengah-tengah keluarga. Nanti kalau pulang, apapun yang terjadi, itu sudah saudara kita. Tidak ada lagi alasan. Mudah dibilang tidak tobat-tobat. Kita tidak bisa mengatakan kau bukan saudara saya. Itu sudah ditetapkan menjadi saudara kita. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, cinta dan keluarga yang menjadi, kalau kita pelajari dari tema kita tadi, bahwa cinta itu mempersatukan keluarga. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Itulah alasan, itulah dasar kita untuk hidup rukun sebagai orang yang bersaudara. Karena saya percaya cinta kasih itu menutupi segala kekurangan. Semua kita yang hadir di sini banyak kekurangan, tapi dengan senyuman, dengan kasih sayang kita saling menerima. Ada orang Batak di sini, ada orang Manado, ada orang Ambon. Kalau secara budaya kita berbeda, makanan juga berbeda, tapi karena kita dikasih Kristus, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Membangun persaudaraan adalah bukan sebuah tontonan. Membangun persaudaraan itu bukan sebagai tontonan, tetapi sebagai tuntunan untuk berjumpa dengan Tuhan. Supaya nanti sesuai dengan tema kita ini, kita memahami bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya dan kehidupan selama-lamanya. Supaya kita tahu nanti itu persaudaraan itu bukan sekedar tontonan, bukan sekedar kita pertontonkan. Kalau persaudaraan itu kita pertontonkan, sama dengan seperti ini. Kalau kita ketemu dengan saudara kita, kalau dia pakai emas kalung 3 kilogram, saya mau pakai 5 kilogram, saya lebih hebat dari dia. Itulah tontonan. Kalau beda kita pakai tas Louis Vuitton apalagi Hermes,
edan kita, edan yang lain, Louis Vuitton 300 juta, pakai 300 juta, nanti saya pakai 600 juta. Itu tontonan. Kalau abang saya pakai sepatu 10 juta, saya cari sepatu 20 juta. Itu tontonan. Berarti persaudaraan itu bukan tontonan. Persaudaraan yang dibangun oleh Mazmur Daud itu adalah tuntunan. Untuk kemana? Untuk menuntut saudara kita itu supaya kita hidup selaras, hidup bersatu, menjadi tim keluarga untuk diberkati oleh Tuhan. Dan sekaligus juga persaudaraan itu menjadi tantangan. Tantangan buat apa? Supaya ada terjadi kerukunan. Jadi tantangan yang terbesar dalam persaudaraan kita adalah kerukunan. Kalau kita rukun dalam Mazmur 133, Tuhanlah yang memerintahkan berkatnya dalam keluarga kita. Siapa itu yang bersaudara? Keluarga. Siapa itu keluarga? Di situ ada bapak, di situ ada istri, di situ ada anak. Berarti keluarga yang rukun, yang sejalan, menjadi teamwork, menjadi satu tim, bapak, anak, dan istri, kesanalah Tuhan mencurahkan, memerintahkan berkatnya. Jadi Daud mengatakan hiduplah rukun. Entah kita sebagai keluarga dua puasa Ester saat ini, hiduplah rukun. Model apapun yang datang, tutupilah dia dengan kasih-Mu. Bentuknya mungkin tidak jelas, sudah bulat dan lain sebagainya, tidak menyari. Tapi dengan kasih Tuhan engkau mengasihi dengan luar biasa. Dan sampai dalam keluarga kita sebagai suami istri, dulu sih kita lihat dia jelas semua, kupingnya jelas, sesuai dengan perkembangan zaman. Kupingnya juga udah mulai berbentuk yang lain. Dulu sih mulus kupingnya, lekukannya kita perhatikan. Sekarang juga sudah mulai tidak jelas. Karena apa? Karena umur. Karena saudara, kalau kita masih muda bisa berbeda, tapi di umur 70-80 tahun sudah sama semua. Pak Alex rumahnya tingkat 5, rumah saya tingkat 2, Pak Tobing tingkat 1. Umur masih muda begini pasti beda. Pak Alex kalau berdoa lebih dekat ke Tuhan karena rumahnya tinggi. Pak Tobing 1 lantai. Tapi kalau umur 80 tahun masih mau rumah lantai 7, mau, udah nggak bisa naik tangga lagi. Umur 80 tahun kita semua udah sama. Mobil yang terbaru Rolls Royce, injak gas saja udah ngilu. Kita sama semua. Mau mas 3 kilo, umur 80 tahun buat apa? Udah hitung hari. Kita sama semua. Makanya persamaan kita dari sekarang kita memahami, jangan waktu tua. Salam dulu kiri kanan, kita sama ya. Sama ya. Berapa ya. Tapi jangan melotot, kita sama ya. Membangun persaudaraan hanya bisa dibangun di atas kasih. Berarti Daud sungguh luar biasa menyampaikan bagaimana supaya kita hidup harmonis dalam dimanapun kita ditempatkan. Nah, saya kerinduan saya di sini kalau nanti kita pulang ke rumah kita membawa ini, kita nanti seperti magnet yang mempersatukan. Kemanapun kita pergi, ke saudara kita yang paling nakal, yang paling rese itu,
Jadilah menjadi magnet di antara yang bersaudara, yang intinya keluarga. Suami istri ini arena kita ya. Ini dahsyat ini suami istri. Pacaran aja kita merasa dahsyat luar biasa dulu ya. Kayaknya dunia ini milik kita. Waktu pacaran. Makanya saya bilang bulan madu itu hanya sebulan. Begitu selesai 1 bulan gak ada lagi madunya, datang yang lain. Yang belum menikah jangan bayangin, jangan pikirkan. Nanti setelah menikah aja bayangin itu bulan madu seperti apa. Saudara, suami istri. Kalau istri kan sering bertindak sesuai dengan perasaannya. Jadi kalau istri, Pak, saya rasa. Kalau kami suami ini bertindak sesuai dengan pikirannya. Datang kami suami, saya pikir. Coba kita bayangkan kapan mereka ketemu. Yang satu mengatakan saya rasa. Yang satu mengatakan saya pikir. Kalau dua-duanya menahan egonya, tidak ada pertemuan untuk menyelesaikan satu masalah. Padahal itu masalah yang kecil, hanya untuk memutuskan buat sayur ini berapa sendok garam. Istrinya bilang saya rasa 2 sendok. Suaminya bilang saya pikir 3 sendok. Lama-lama Tidak ada pertemuan. Tetapi dengan kasih Kristus, saya biarlah perasaan itu sama saya. Dan pikiran saya itu sama dirimu. Kita satukanlah perasaan dan pikiran. Makanya saudara, kalau ibu-ibu tidak bijaksana, kalau dalam satu meja makan, pasti ada komentar begini, "Mah, itu sayur keasinan." Datang anaknya yang masih muda, masih kurang garam, "Mah, itu sayur kurang garam." Kalau kita di pihak ibu model begini, kita kan prihatin, lihat ibu udah berjuang masak, udah keringatan, masih diomelin, "Tuhan, hidupku ini kayak kiamat." Itu bisa kiamat, kayak gara-gara garam. Yang satu bilang asin, yang satu bilang kurang asin. Bingung. Karena mereka yang bertiga ini, anak dan bapak, hidup dalam perasaan. Tapi kalau hidup dalam kasih, kalau kita ya makan di warteg aja, kita bayar, "Bu, makasih ya." Kan kita bilang begitu. "Ya Pak, itu di warteg." Tapi pernah nggak suami di sini ya, kalau dimasakin istrinya, udah selesai makan, "Sayang, makasih ya masakannya ya." Enggak, udah kenyang tidur. Di BCA aja, di BCA. Kalau kita masuk, nggak tahu saudara pernah di BCA. "Pak, ada yang perlu saya bantu." Masa di BCA lebih harmonis daripada rumah tangga? Masa kalah rumah tangga di BCA? Apa itu BCA? Bank Sentral Asia, yang urusannya duit. Lebih ramah di sana dalam keluar. Pernah nggak saudara kalau suami saudara bangun, "Pi, begitu dia bangun, ada yang perlu saya bantu?" lama-lama tugasnya tambah banyak. Dan juga kita suami udah dimasakin. Kalian nambah uang. Saya baru tahu dan belajar memasuki kehidupan para ibu. Saya sudah bilang,
Saya sudah menyetrika baju istri saya, dan saya tahu lekuk-lekukannya banyak. Saya tahu memasak, walaupun tidak enak, tidak gampang untuk masak, saudara. Beban moralnya ada. Sudah selesai dengan capek-capek, dia masih menunggu komentar. Syukur komentar itu datang. Sudah ditunggu-tunggu sampai kenyang itu anak dan suami, tidak ada komentar. Dia hanya menerima kesedihan, tidak ada komentar. Udah kenyang, udah enak. Menerima kesedihan. Bilang ke sebagai suami, "Mah, makasih ya, masakannya enak. Masakan terhebat di dunia." Walaupun istri kita mengatakan nggak usah, padahal hatinya sudah penuh berluar biasa. Saudara, dalam keluarga, dengan apa kita membangun hubungan keluarga? Dengan kasih. Itulah keharmonian, itulah yang disampaikan oleh Daud kepada kita. Membangun saudara, love family, cinta dalam keluarga itu. Dikatakan di sana yang pertama, menyucikan diri dengan cara kepada kebenaran. Kebenaran dan kebetulan sama tidak? Kebenaran dan kebetulan sama tidak? Enggak. Ya, udah pasti beda. Kata-katanya, tulisannya juga beda. Tulisannya juga beda. Udah pasti beda. Tapi kebenaran yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah kebenaran dari Tuhan. Kebetulan tidak pernah ada kebetulan dari Tuhan. Yang ada hanya kebenaran. Supaya kita memahami, dikala kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita sudah selesai dengan diri kita. Urus-mengurus dengan diri kita, kita akan selesai kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhanlah yang membereskan hidup kita menjadi minyak yang baru, menjadi embun yang menyejukkan, menjadi minyak yang menyembuhkan. Itulah yang membuat kita. Kalau kita diciptakan Tuhan dengan model sekarang, saya lihat di sini putih-putih semua, nggak ada yang hitam. Memang untungnya orang putih itu walaupun tidak punya duit kelihatan punya duit. Kalau orang hitam itu udah banyak duitnya kelihatan kayaknya tidak punya duit. Itu kan hanya penglihatan, kenyataannya begitu. Itu kan anggapan kita karena kita sering melihat casing. Saya lihat casingnya Samsung. Keren, S berapa gitu. Dalamnya handphone Cina. Saudara, kebenaran. Dalam kebenaran ini ada 3 dimensi yang kita harus ketahui. Yang pertama, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legalitas. Jadi kalau kita tahu kebenaran, artinya ada legalitas di sana, ada aturan. Kalau kita mau jadi embun yang menyejukkan, minyak yang menyembuhkan dalam saudara, kita harus menyadari kebenaran firman Tuhan itu ada legalitasnya, ada aturan. Makanya kalau kita bersaudara, lakukanlah. Kalau kita hidup dalam masyarakat, dalam saudara, family, lakukanlah segala, taatlah segala peraturan, termasuk bernegara. Itulah kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau orang hidup dalam kebenaran, sudah selesai dengan dirinya, orang itu tidak akan melanggar lalu lintas. Kalau merah berhenti, kalau lampu merah berhenti, itulah kualitas kita sebagai anak Tuhan karena mengerti legalitas. Saya kalau di lampu merah, banyak pergumulan saya. Kadang orang nyelonong pas nggak ada waktu dari sana merah, dia nyelonong. Saya tetap tidak bergeming sebelum hijau.
kita sudah serius Tuhan. Saya taat Tuhan. Aku anakmu. Begitu orang lain di belakang kita karena dia tidak bisa nyelonong, sok rohani. Hanya di lampu merah, diomelin, dibully dari belakang, sok taat. Hanya lampu merah. Jadi legalitas itu aturan yang ada dalam satu keluarga apapun itu kita harus taat. Di 2 Kuasa Ester ada rule. Kita mah kalau rule-nya yang pertama jangan makan super mie selama puasa. Nah, itu enggak rule. Kita nggak usah omongin. Jangan makan super mie telur waktu puasa, jangan makan pisang, jangan makan roti dan lain sebagainya. Itu bukan rule. Itu nggak usah kita bahasakan. Tapi dalam kita di asrama ini, di tempat ini, buanglah sampah pada tempatnya. Itu ada rule. Itu jangan kita kira itu udahlah Tuhan tidak lihat. Berarti kita tidak tahu kebenaran. Berpakaian yang rapi. Ya tadi kita ada berapa orang? Pak Tebing kita berapa orang satu kamar? Ada 4. Ada 5. Karena di kamar kami itu 3 tempat tidur tadi malam. Yang kami 3, Pak Tebing, Pak Lingga dengan saya di bawah. Ada anak muda. Supaya jangan di atas, pergi ke kamar sebelah. Karena mungkin dia tidak tahu aturan, belum tahu karena baru pertama kali itu. Begitu datang rombongan ibu-ibu, mereka lagi di dalam. Nah, ibu-ibu yang biasa tidur di situ dilihat langsung mereka takut, langsung ngibrit dari kamar itu. Mereka bilang ada yang menyerang kami. Saya bilang serang apa? Saya bilang iya, itu mereka tempat mereka. Ya udah di atas saja. Jadi mereka hidup di atas. Dan puji Tuhan saya teringat di asrama 3 tahun saudara, karena tempat tidur kami model begitu. Jadi ternyata kalau ada teman, kalau tidur di sini, suruhlah orang lain ada tidur di atas supaya saudara makin sabar. Kalau saudara kurang sabar, suruh orang tidur di atas. Karena waktu orang saudara mau tidur nyenyak, sudah ditarik matanya, itu teman kita yang di atas goyang-goyang, mengganggu kita, akhirnya nggak bisa tidur. Tapi dengan kasih Tuhan, kita bisa tidur. Kita dilatih. Saudara, legalitas, dimensi legalitas firman itu. Ada aturan. Saudara kalau naik motor, saya dulu kalau naik motor, saya suka nyuri-nyuri. Nggak pakai helm nggak apa-apa, nggak ada STNK nggak apa-apa. Tapi kita naik motor seperti maling. Di mana ada polisi ya, ada orang berkumpul 3 orang di jalan, kita sudah lihat seperti razia. Padahal bukan. Karena kenapa? Kita tidak menuruti legalitas, aturan. Kita naik motor ini, udah kencang begini, cuma pegawai Pemda yang seragamnya mirip polisi. Kita ketakutan. Artinya kalau kita melakukan firman Tuhan dengan legalitas, kita selesai dengan diri kita. Contoh, kalau kita sudah lengkap, punya motor, STNK semua lengkap, mau polisi 1 batalion di sana, nggak apa-apa. Orang kita sudah lengkap semua. Ditanya SIM ada, ditanya helm ada, ditanya dompet ada. Artinya kita bebas, udah selesai. Nggak perlu kita jaga-jaga polisi ada di mana, di lampu merah mana dia ngumpat. Begitu dia salah kita langsung datang dia. Kita sudah merdeka. Karena kenapa? Firman Tuhan yang memiliki dimensi legalitas, kita sudah melakukannya. Amin. Termasuk dalam bersaudara. Ada peraturan, ada rule dalam keluarga kita, ada rule di tempat ini. Kalau kita sudah melakukan, kita menjadi merdeka, santai, penuh dengan sukacita. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Di
dimensi yang kedua sesuai dengan kebenaran, yaitu kebenaran di dalam Alkitab itu berdimensi moralitas. Jadi firman Tuhan itu memiliki dimensi moralitas. Apa itu dimensi moralitas? Yaitu apa yang di hati, apa yang di pikiran, apa yang di mulut, itulah lakukan. Di luar daripada itu adalah kebetulan dan jadi-jadian dan munafik. Jadi apa yang di dalam hati kita, apa yang di pikiran kita, itulah yang kita lakukan. Itulah dimensi moral. Berarti firman Tuhan berkata, katakanlah ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Lebih dari itu adalah dari yang jahat. Berarti dua dimensi ini kita sudah diarahkan untuk selesai dengan diri kita. Saya pikir orang yang begini, model begini tidak tepat tersinggung. Karena sudah selesai dengan dirinya. Orang tidak perlu lagi jaga kita. Ya hati-hati ngomong sama dia. Dia cepat tersinggung. Kok bisa cepat tersinggung? Kenapa? Karena dia seperti pertalite. Kenapa pertalite? Begitu dekat api langsung boom. Apalagi Pertamax. Oh ada orang seperti pertalite, seperti Pertamax, cepat tersinggung. Jadilah sebagai embun yang menyegarkan, yang memberikan stamina. Jadilah seperti minyak yang menyembuhkan. Dan yang terakhir, dimensi kebenaran dalam Alkitab memiliki dimensi sosial. Dimensi sosial ini kepekaan. Peka. Orang Kristen itu, orang yang percaya sama Tuhan itu, hidup di dalam kasih Tuhan, memiliki kepekaan. Saya lihat ya, kalau pagi-pagi kan urusan kaum ibu lewat di depan rumah komplek. Ibu datang. Saya pikir dulu Yuri itu untuk panggil ayam. Ternyata tukang sayur yang menjajakan sayurnya. Saya kadang-kadang perhatikan ibu-ibu ya. Mungkin dia waktu pulang ketemu tukang sayur, dia bawa inovator terbaru, pakai emas gelang, pakai galung, lengkap semua. Tukang sayur bilang, Bu berapa? 3.000 Bu. Pakai emas dulu. Ibu ini nawar, Bu boleh nggak 9.000? Saya pikir ibu ini apa ya? Mobilnya aja Innova, tawar sayur 9.000. Ibu itu bilang 3.000. Kepekaan sosial. Kalau kita mengatakan, engkau saudara, ada enggak di hatimu kepekaan? Itu saudaramu, peka enggak engkau terhadap dia? Sakitnya dia, sakitmu tidak. Itulah yang dimaksud Daud, kita hidup. Sampai diturunkan peribahasa yang luar biasa. Sampai urusan jengkotnya Harun. Supaya kita memahami betapa minyak itu turun dari jenggotnya Harun ke jubahnya, dari embun yang turun dari Gunung Hermon. Karena embun di Israel sana sangat berharga, jarang ada embun. Karena di sini aja kita mengatakan karena banyak embun kita tidak pedulikan. Di sana sangat jarang ada embun. Makanya di dalam Mazmur itu sangat mahal itu embun, dan minyak itu juga mahal di sana. Makanya kalau kita mau hidup harmonis, hidup menjadi tuntunan untuk diberkati oleh Tuhan, berdamailah, hiduplah menyatu dalam persaudaraan, termasuk keluarga, termasuk family, termasuk kita di sini. Hiduplah menyatu. Kita adalah satu tim. Dan saya percaya karena dalam kesehatan kita untuk membentuk dua puasa ini,
ada kesehatan di sini. Tuhan memerintahkan berkat-Nya kepada kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, love and family. Dengan cinta Tuhan, itulah dasar kita membangun persaudaraan. Berarti mulai hari ini kita semua yang hadir di sini, jadilah kita menjadi minyak yang mengubah. Jadilah kita embun yang menyegarkan. Dimanapun kita berada, menjadi satu harmoni yang memberkati keluarga kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Kasih Allah ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Engkau Tuhan. Biar musik saja menyanyikan lagu ini. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apa kita membangun persaudaraan? Dengan apa kita menyatukan keluarga kita menjadi satu teamwork, menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan? Selain membangun diri kita menjadi penyejuk, menjadi kesembuhan dalam keluarga kita, tentunya dengan dasar kasih Kristus yang luar biasa. Itulah yang memulihkan kita, menjadi bisa menjadi minyak yang menyembuhkan, dan juga embun yang menyejukkan hati setiap orang di mana kita berada, untuk memberkati banyak orang. Dan hari ini saya percaya, jadilah kita menjadi minyak yang menyembuhkan. Jadilah kita menjadi embun yang menyejukkan, sehingga ada satu harmoni keluarga dalam rumah tangga kita. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 133, kesanalah Tuhan memberkatinya, memerintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
kami akan menyembah Engkau karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Biarlah seluruh kehidupan kami mengerti bahwa kami ini adalah